Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Laia dengan NIM 2503010048. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rekomendasi perbaikan kurikulum berdasarkan hasil analisis program tahunan atau PROTA mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Sebelum saya memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum berdasarkan hasil observasi saya akan melampirkan program tahunan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Ini dia. Yang telah disusun, pembelajaran sudah mencakup berbagai materi. Apa saja materi itu? Yang pertama, teks deskripsi, kedua, cerita fantasi, ketiga, teks prosedur dan laporan, keempat, teks berita, kelima, teks tanggapan, keenam, surat pribadi dan resmi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, materi pembelajaran belum sepenuhnya kontekstual, kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP terlalu padat, ketiga, asesmen belum selaras dengan capaian pembelajaran atau CP. Analisis singkat berdasarkan PROTA, dari PROTA tersebut terlihat bahwa jumlah materi cukup banyak dalam satu tahun. Setiap bab juga memiliki banyak tujuan pembelajaran. Fokusnya masih pada penyelesaian materi, bukan bagaimana pendalaman kompetensi. Yang menjadi penyebab hal ini yaitu pembelajarannya cenderung terburu-buru. Sehingga siswa kurang memahami materi secara mendalam dan penguatan karakter pun belum maksimal. Bagaimana rekomendasi perbaikan kurikulum tersebut? Yang pertama, penyederhanaan ATP. Masalahnya kan ATP-nya terlalu padat dalam setiap bab. Bagaimana perbaikannya? Yang pertama, kita fokus pada kompetensi inti saja. Kedua, mengurangi jumlah tujuan pembelajaran dalam satu pertemuan. Ketiga, memberikan waktu untuk pendalaman materi. Contoh dari PROTA tersebut pada bab 1, teks deskripsi, terdapat banyak tujuan dalam waktu singkat. Sebaiknya dipilih yang paling esensial seperti memahami isi teks. Kedua, menulis teks deskripsi. Kedua, pengembangan pembelajaran kontekstual. Masalahnya materi belum dikaitkan dengan lingkungan siswa atau wilayah pesisir. Bagaimana perbaikannya? Yaitu satu, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Kedua, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contoh penerapannya, yang pertama, teks deskripsi, mendeskripsikan pantai atau laut di Tanjung Pinang. Kedua, teks prosedur, membuat makanan khas daerah pesisir. Ketiga, perbaikan asesmen. Asesmen yang tidak selaras dengan CP tadi, yaitu bagaimana memperbaikinya, yaitu yang pertama menggunakan asesmen autentik, yaitu proyek, portofolio. Ketiga, presentasi, menyusun rubrik penilaian yang jelas. Contohnya menulis teks dinilai dari isi, struktur, dan bahasa. Presentasi dinilai dari kejelasan dan keberanian. Keempat, integrasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, berkebinekaan. Keenam, dan terakhir, beriman. Kelima, meningkatkan kompetensi guru. Guru mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, belajar menyusun asesmen autentik, dan ketiga, kolaborasi dengan sesama guru.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis Prota dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Prota sudah tersusun dengan baik tetapi masih terlalu padat. Kedua, pembelajaran belum sepenuhnya kontekstual. Ketiga, asesmen belum selaras dengan capaian pembelajaran. Keempat, profil pelajar Pancasila belum terintegrasi secara maksimal. Sehingga diperlakukan perbaikan pada perencanaan ATP, pelaksanaan pembelajaran, sistem asesmen, agar pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Baik, itu saja yang bisa saya rekomendasikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Segala kekurangan dan kesilapan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.